Dalam malam yang sunyi, pabrik tua itu berdiri megah di pinggiran kota. Gedung-gedungnya terlihat seperti hantu-hantu yang menjulang tinggi di bawah cahaya rembulan. Di dalamnya terdapat sebuah kelompok remaja yang telah merencanakan petualangan malam mereka, yaitu menjelajahi pabrik terbengkalai itu. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan hidupin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Kalian yakin mau masuk ke dalam pabrik ini? Tentu saja, Rian. Ini akan jadi petualangan seru. Apalagi dengan semua cerita tentang pocong yang menghantui tempat ini. Jangan takutlah. Itu hanyalah cerita yang menakutkan yang dibuat untuk anak-anak. Mereka masuk ke dalam pabrik dengan hati-hati. Suasana di dalamnya dingin dan hening. Hanya suara angin berdesir melalui celah-celah jendela yang pecah. Coba kita pergi ke lantai atas. Disitulah katanya banyak kejadian aneh terjadi. Mereka naik tangga berkarat dengan hati-hati. Setiap langkah mereka menghasilkan suara gemeretak yang mengganggu. Sesekali bayangan-bayangan terlihat bergerak di lorong-lorong gelap. Apakah kalian mendengar sesuatu? Seperti suara aneh gitu? Itu hanya angin, Irfan. Tenang saja. Di lantai atas mereka menemukan sebuah ruangan yang terbuka lebar. Di pojok ruangan itu terdapat sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Apakah kita harus membukanya? Tentu saja. Ini bagian dari petualangan kita. Mereka membuka kotak kayu itu perlahan-lahan. Namun yang mereka temukan bukanlah harta karun atau barang berharga. Sebaliknya, sebuah pocong yang berbalut kain putih terdiam di dalamnya. Astaga, kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Mereka terperangkap di dalamnya tanpa jalan keluar. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Suasana semakin gelap. Hanya cahaya rembulan yang menerangi ruangan itu. Kita harus tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari sini. Tetap bersama-sama. Jangan sampai terpisah. Di dalam pabrik yang sunyi, terdengarlah suara langkah kaki yang perlahan mendekati ruangan mereka. Mereka menunggu dengan nafas terengah-engah, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam gelap yang menyelimuti itu. Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Mereka duduk berdekatan, menatap satu sama lain dengan kebingungan dan ketakutan yang sama. Apakah kalian mendengar suara itu? Itu semakin dekat. Kita harus siap untuk apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba, pocong yang terbaring di kotak kayu itu mulai bergerak. Kain putihnya bergoyang-goyang, menambah kegugupan di antara mereka. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Mereka berusaha membuka pintu ruangan, tetapi pintu itu tidak mau bergerak sedikit pun. Mereka terjebak dalam situasi yang semakin mencekam. Suara langkah kaki semakin dekat, menghantui ruangan dengan ketegangan yang tak tertahankan. Tanpa diduga, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, mereka melihat bayangan sosok yang tak berbentuk, melayang-layang di dalam kegelapan.
Kalian telah membangunkan kekuatan yang tak bisa kalian kendalikan. Siapa kamu? Aku adalah penjaga pabrik ini. Kalian telah melanggar batas-batas yang tak seharusnya kalian langgar. Maafkan kami tidak bermaksud mengganggu. Tapi kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci sekarang. Dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya. Di dalam kegelapan, mereka merasakan kehadiran yang mencekam. Angin malam menyapu ruangan dengan kekuatan yang tak terduga. Apa yang harus kami lakukan? Kalian harus menyelesaikan tugas yang telah kalian mulai. Kalian harus menemukan kebenaran di balik teror ini. Mereka dibiarkan dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang menyinari. Pabrik tua itu menyimpan rahasia gelap di setiap sudutnya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kita harus mengungkap misteri ini sebelum terlambat. Mereka mengangguk, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada mereka. Petualangan mereka baru saja dimulai di tengah teror yang mengintai di setiap sudut gelap pabrik itu. Setelah pertemuan dengan sosok misterius, ketiga remaja itu memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang misteri yang mengelilingi pabrik tua itu. Dengan hati-hati, mereka menjelajahi lorong-lorong gelap yang dipenuhi oleh bayang-bayang yang menakutkan. Kita harus mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini. Barangkali ada sesuatu yang bisa membantu kita memahami mengapa pocong itu ada di sini. Ya, aku setuju. Kita perlu mencari tahu sejarah pabrik ini. Mungkin ada kisah-kisah tragis yang terjadi di masa lalu. Mereka merambat melalui lorong-lorong yang sunyi, menyusuri setiap ruangan yang terbuka. Terkadang suara aneh terdengar dari sudut-sudut gelap, membuat bulu kuduk mereka merinding. Lihat, ada pintu yang terbuka di sana. Mereka memasuki ruangan yang terbuka itu dan menemukan sejumlah arsip tua yang tergeletak di rak-rak kayu. Barangkali di sini kita bisa menemukan informasi tentang pabrik ini. Mereka memulai menyusuri arsip-arsip tersebut, mencari petunjuk yang bisa membantu mereka memahami misteri pocong yang menghantui pabrik itu. Di antara tumpukan kertas dan dokumen, mereka menemukan sebuah catatan tua yang menarik perhatian mereka. Dengar ini, pabrik ini pernah menjadi tempat produksi utama bagi tekstil pada tahun 1950-an. Namun pada 1960-an terjadi kebakaran besar yang menghancurkan sebagian besar bangunan ini. Jadi, ada kebakaran besar di sini. Apakah ada yang tewas? Tunggu, ini menarik. Beberapa pekerja dikabarkan hilang dalam kebakaran tersebut, namun mayat mereka tidak pernah ditemukan. Legenda mengatakan bahwa roh mereka masih menghantui pabrik ini. Mereka saling bertatapan, menyadari bahwa ada kaitan antara kebakaran besar tersebut dengan kekuatan pocong yang mereka temui. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus terus menyelidiki. Barangkali ada lebih banyak petunjuk yang bisa kita temukan. Mereka kembali menyusuri lorong-lorong gelap pabrik itu, siap untuk menghadapi misteri yang semakin dalam. Di antara bayang-bayang yang menyeramkan,
mereka berharap bisa menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik teror pocong yang mengintai di pabrik tua itu. Ketiga remaja itu terus menjelajahi lorong-lorong gelap pabrik tua, dengan hati-hati memeriksa setiap sudut dan ruangan yang mereka temui. Di antara sisa-sisa mesin tua dan tumpukan debu, mereka mencari petunjuk yang dapat membuka rahasia gelap pabrik itu. Apa yang kita cari sebenarnya? Bagaimana kita bisa mengakhiri teror ini? Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi selama kebakaran besar itu. Barangkali ada hubungannya dengan keberadaan pocong di sini. Mereka terus berjalan, memasuki ruangan demi ruangan, mencari petunjuk yang bisa membawa mereka kepada kebenaran yang sebenarnya. Di suatu sudut yang tersembunyi, mereka menemukan sebuah pintu besi yang terkunci rapat. Apakah ini pintu menuju ruang bawah tanah ya? Kita hanya punya satu cara untuk mengetahuinya. Setelah beberapa upaya, mereka berhasil membuka pintu besi itu. Di balik pintu besi itu terbentang lorong gelap yang terasa semakin menakutkan. Kita harus berhati-hati. Siapa tahu ada yang kita temui di dalam sana. Mereka masuk ke dalam lorong gelap tersebut, dihantui oleh bayangan-bayangan yang menyelinap di dinding-dinding dan langit-langit. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi, dipenuhi dengan berbagai barang tua dan pecahan potongan yang tidak terpakai. Lihat, ada arsip-arsip dan buku catatan di sini. Mereka mulai menyelidiki arsip-arsip dan buku catatan yang tergeletak di ruang bawah tanah tersebut. Di antara tumpukan kertas dan dokumen, mereka menemukan catatan-catatan yang mengungkap kebenaran yang mengerikan. Ini tidak mungkin. Apa yang kalian temukan? Catatan ini mengungkapkan bahwa ada percobaan rahasia yang dilakukan di pabrik ini. Mereka mencoba untuk menciptakan tekstil yang tahan api, tetapi percobaan itu berakhir dengan tragis. Para pekerja yang terlibat dalam percobaan tersebut tidak tersengaja terperangkap dalam kebakaran yang terjadi, dan mayat-mayat mereka tidak pernah ditemukan. Jadi, pocong yang kita temui adalah roh para pekerja yang terperangkap di sini. Mereka terdiam sejenak, tersentuh oleh kisah tragis di balik teror pocong yang menghantui pabrik itu. Kita harus memberitahu orang lain. Mereka berhak tahu kebenarannya. Mereka meninggalkan ruang bawah tanah itu dengan hati yang berat, membawa bersama mereka kebenaran yang terungkap di pabrik misteri pocong yang menakutkan itu. Pabrik tua itu kini terangkat sedikit dari beban misteri yang selama ini menghantuinya. Ketika remaja itu meninggalkan pabrik tua dengan beban berat di hati mereka, mereka merasa bertanggung jawab untuk memberitahukan kebenaran yang mereka temukan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kita harus memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi di pabrik itu. Ya, mereka berhak tahu kebenarannya. Mungkin dengan begitu, kita bisa memberikan penghormatan kepada para pekerja yang terperangkap di sana. Mereka pulang dengan hati yang berat, tetapi juga dengan rasa lega bahwa mereka telah mengungkapkan kebenaran di balik misteri menakutkan itu. Mereka memutuskan untuk menuliskan cerita mereka dan menyampaikannya kepada pihak berwenang serta media setempat. Beberapa hari kemudian,
Cerita mereka tersebar luas di seluruh kota. Orang-orang menjadi terkejut mendengar kisah tragis tentang pabrik tua yang telah lama terbengkalai itu. Banyak yang merasa sedih dan terharu oleh nasib para pekerja yang terperangkap di sana. Pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian di pabrik itu. Mereka menemukan bukti-bukti yang mendukung cerita ketiga remaja itu. Sebuah monumen didirikan di dekat pabrik itu untuk menghormati para pekerja kebakaran yang tragis. Keempat remaja itu merasa lega bahwa mereka telah membantu memberikan penyelesaian bagi misteri yang telah menghantui pabrik tua itu selama bertahun-tahun. Meskipun petualangan mereka berakhir dengan kisah yang menegangkan, mereka merasa bangga telah mengungkapkan kebenaran dan memberikan penghormatan kepada para korban. Dengan demikian, mereka merasa bahwa roh para pekerja yang terperangkap di pabrik itu kini bisa beristirahat dengan tenang, dan misteri pocong yang menakutkan telah berakhir. Dan demikianlah akhir cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.